Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kerjakan contoh soal terkait dengan bagan kendali min dan range dengan menggunakan Minitab. Dalam contoh soal ini diberikan deskripsi bahwa dalam proses manufaktur diproduksi suatu jenis komponen listrik, sampel berukuran 5 secara acak diambil dari proses dan diukur nilai hambatannya dalam ohm. Data diberikan dalam tabel data hambatan komponen. Kemudian buatlah tahapan pengembangan bagan kendali sampai diperoleh bahwa proses terkendali. Baik, kita akan kerjakan dengan menggunakan Minitab. Tabel datanya ada di sini. Tabel data hambatan komponen. Kemudian yang perlu kita lakukan untuk membawa data ini ke Minitab adalah kita plot, karena ini ada koma, jadi kita harus hilangkan koma dan kemudian kita transfer ke Minitab ya. Oke, kita plot sampai dengan terakhir. Kemudian kita hilangkan komanya, kita delete, kita replace, kita replace koma dengan menggunakan spasi kosong ya. Replace all. Oke, no, cukup ini aja. Kita close, kemudian kita Ctrl C, Ctrl copy. Oke, kemudian kita bawa ke Minitab, kita paste di sini. Kita Ctrl V. Kemudian ada dua pilihan, use space as delimiters. Oke, kita oke. Nah, sudah masuk di sini datanya. Kita kasih nama misalkan di sini X1, X2, X3, X4, X5. Jadi ini pengamatan atau objek ke 1, 2, 3, 4, 5. Jadi satu grup atau satu sampel terdiri dari 5 pengamatan atau 5 objek. Dan sampelnya atau subgrupnya terdiri dari 25 sampel atau 25 subgrup. Baik, kita lakukan tahapan pengembangan bagan kendali untuk min dan range. Kita ke start, kemudian di sini ada dua terkait dengan quality control chart sama quality tools. Di control chart ini berarti ada banyak bagan kendali, ada beberapa ini. Ada variable chart for subgroups, for individual attribute, ya, kemudian time weighted, multivariate, ya, dan real reference chart. Oke, kita masuk ke variable chart for subgroups. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Yang atas adalah X bar berpasangan dengan R, jadi satu paket. Kedua X bar berpasangan dengan S, jadi ketika masuk di ini berarti kerjakannya satu paket, dua secara bersama. Kemudian di sini adalah IMRR, between, within. Kemudian ada X bar, ada R, ada S secara sendiri. Baik, nah kita masuk ke secara terpisah sesuai dengan tahapan pengembangan bagan kendali. Yang pertama dilakukan adalah pembuatan bagan kendali untuk R ya. Jadi tadi adalah konteksnya min dan range. Berarti pertama adalah ke R dulu. Nah, di sini ada dua pilihan, all observation for a chart are in one column. Jadi datanya dalam satu kolom. Kalau pilihan kedua adalah observasi for a subgroup are in one row of column. Jadi satu subgroup itu ditempatkan dalam satu baris, terdiri dari beberapa kolom ya, seperti yang kita punya seperti ini ya. Ini masuk ke yang pilihan kedua. Kita klik di situ, kemudian kita masukkan 5 kolom, masuk semua ya. Kemudian kita coba lihat, ini ada beberapa menu pilihan. Ini ya sebenarnya kita bisa ikuti default langsung oke juga sebenarnya bisa, tapi kita coba lihat ada apa di dalamnya. R option, oke, ini kita bisa lihat ya. Oke, yang pertama adalah parameter. Parameternya kalau ini terkait dengan bagan kendali
range-nya terkait dengan simpangan baku. Maka kalau misalkan ini diketahui standar prosesnya, maka bisa diisikan di sini. Tetapi kalau misalkan standar prosesnya tidak diketahui, berarti kan diestimasi dari sampel. Maka ini dibiarkan, kita masuk ke estimate, kita coba lihat. Di sini ada pilihan omit dan use. Omit berarti dengan menghilangkan atau mendelete atau mengabaikan beberapa nomor sampel. Ya, kita punya nomor 1 sampai 25. Barangkali ada yang kita abaikan, kita hilangkan atau tidak dimasukkan dalam perhitungan. Nah, bisa kita pakai omit atau use the following subgroup when estimating parameter. Jadi menggunakan subgroup berikut ketika mengestimasi parameternya. Nah, ini kita biarkan kosong. Jadi kita mendelete sesuatu yang kosong, tidak ada yang kita omitnya, tidak ada yang kita delete atau abaikan. Jadi semuanya akan dipakai nomor sampel 1 sampai 25. Kemudian method for estimating standard deviation-nya, subgroup size lebih dari 1, kita pakai R bar ya. Jadi kita pakai R bar untuk estimasi bagan R-nya ini. Oke, yang lain ya perform selected test-nya untuk melihat out of control-nya satu titik yang melebihi dari K kali standar deviasi dari center line. Jadi center line ada di tengah, kemudian ada K kali standar deviasi ke atas dan K kali standar deviasi ke bawah. Nah, kalau ada satu titik yang di luar batas itu dengan K-nya sampai dengan 3, jadi 3 sigma ke atas, 3 sigma ke bawah. Jadi kita tes satu per satu, titik per titik gitu. Yang lain ya sebenarnya default nanti bisa dilihat sendiri ya. Kita oke aja. Data option-nya kita bisa lihat di sini ada include or exclude. Include berarti kita menspesifikasi baris-baris mana atau sampel-sampel mana yang kita include. Kalau exclude berarti kita akan menspesifikasi baris-baris mana yang akan kita keluarkan. Nah, karena ini masih dalam tahap awal, semua data masih kita libatkan, nah, berarti kita ikuti default. Nanti kalau misalkan ada di proses kedua, ketiga, dan seterusnya, kalau misalkan ada sampel yang out of control, berarti harus ada sesuatu yang kita delete. Misalkan sampel keberapa? Sampel kelima. Ya berarti nanti sampel kelima kita keluarkan dari proses, berarti kita pilih yang specify with rows to exclude, kemudian kita isikan row number-nya 5. Nanti tahap berikutnya kalau misalkan ada yang out of control ya. Nah, karena ini masih dalam tahap awal ya kita pakai yang ini. Jadi specify with rows to include, mana baris-baris yang kita masukkan dalam proses, semua baris, atau boleh kita klik ini, mana baris-baris yang kita keluarkan, no rows, tidak ada baris yang kita keluarkan, sama ya. Ya ini. Oke, kemudian kita klik OK. Kita tunggu prosesnya untuk mengeluarkan bagan kendali R-nya. Dan ini tampilan bagan kendali R-nya untuk beberapa sebaran titik-titiknya seperti ini. Center line-nya ada di 3,48, kemudian upper-nya 7,358 dan lower-nya 0. Ada satu titik yang out of control, yaitu sampel ketiga. Ya, kita bisa klik di sini dan terlihat di situ sampel yang ketiga labelnya. Ini sampelnya 1, 2, 3 sampai 25 dan ini range sampelnya. Oke, berarti kita lakukan tahap berikutnya, membuat bagan kendali R tanpa menggunakan sampel yang ketiga ya. Jadi kita bikin tahap berikutnya, kita ulangi lagi untuk bagan kendali R.
Nah, itu di data option, pilihan lain tadi ngikuti, kemudian kita specify with to exclude, kita entrykan sampel yang ketiga ya, ini. Kita keluarkan. Nah, kemudian di sini ada pilihan, bisa kita centang, bisa kita biarkan. Leave gaps for exclude points. Jadi, nanti ini terkait dengan gambar ini. Kalau kita biarkan berarti nanti gambarnya akan menyambung seperti ini. Gambarnya akan menyambung. Hanya saja yang tadinya 25 sampel, di bawahnya ada 25 sampel, nanti akan hilang satu menjadi 24. Oke, kita cobain aja dulu ya. Hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini hasilnya kalau tadi kita tidak mengklik leave gaps-nya. Jadi ini 25 sampel, karena satu ini kita hilangkan atau kita exclude, keluarkan, maka sampelnya sekarang menjadi 23 dan yang tinggi ini sudah hilang. Jadi ini nyambung begini. Ya. Kalau pilihan tadi kita centang, ya, data optionnya ini kita centang, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini komparasinya. Ya, sebenarnya sama ya. Cuman di sini 25, tapi ada gaps di sini. Titik 3 kasih blank atau tidak ada titiknya. Ya. Oke, bisa Anda gunakan yang kanan atau Anda gunakan yang kiri, boleh, tidak masalah, karena dua-duanya difasilitasi ya. Baik, selanjutnya karena ini bagan R-nya sudah terkendali, semuanya in control tanpa sampel yang ketiga, maka selanjutnya kita buat bagan kendali untuk min, rata-rata, tanpa menggunakan sampel yang ketiga ya. Oke, control chart, kemudian variable chart, kita pilih bagan X bar, sama seperti tadi ini. Nah, ini kalau option yang pertama, all observation for chart A in one column, di sini ada subgroup size-nya. Jadi nanti diklikkan di sini, misalkan kita hanya based on sampel C1, misalkan semuanya dimasukkan dalam satu kolom ya. Jadi nanti di sini hanya diinputkan satu kolom, kemudian subgroup size-nya kita per berapaan. Ya. Per 5-an berarti 1, 2, 3 sampai 5 adalah miliknya sampel ke-1, 6, 7, 8, 9, 10 miliknya sampel kedua dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, tapi karena konteksnya di sini tadi kita inputnya adalah per baris, satu baris miliknya satu sampel, berarti kita pilih yang kedua. Oke, jadi pilihannya jadi hilang, kita tinggal masukkan ke 5-5-nya. X bar optionnya, ya ini terkait dengan bagan kendali X bar, di situ ada min dan standar deviasi yang perlu diketahui. Kalau misalkan standar prosesnya diketahui, jadi min sama standar deviasi proses diketahui, ya kalau dalam statistika 2 itu sigma diketahui atau ya parameternya diketahui, ya maka ditaruh di sini. Tetapi kalau parameternya tidak diketahui, maka kita estimasi pakai sampel. Estimasinya pakai apa? Nah, ini sama seperti tadi, bisa omit, bisa use, tapi karena nanti untuk omit yang sampel ketiga itu posisinya tidak di sini ya. Jadi ini tidak dipakai untuk menghilangkan sampel ketiganya tadi ya. Tapi tetap menggunakan estimasinya based on sampel yang dipakai ya. Based on semua sampel yang dipakai. Nah, sampel yang dipakai itu yang mana saja? Nanti ada di data option-nya, ya ada di sini untuk entry data yang dipakai adalah apakah ke semua data, apakah
semua data tanpa sampel ketiga. Jadi kalau nanti di sini kita inputnya semua data tanpa sampel ketiga, berarti ya 1, 2, 4, 5 dan seterusnya sampai yang ke 25. Dan ke semua data itu yang tanpa tiga tadi itu dipakai semua untuk estimasi. Ya sudah, berarti kita biarkan ini. Kemudian method for estimating standard deviation-nya, ya karena ini kita pakai pasangan antara min sama R ya, dan kita pakai R untuk bagan kendali minnya, jadi X double bar plus 3 sigma X bar. Nah, sigma X barnya kan di dalam estimasi secara teoritis di situ melibatkan R ya. Kita klik yang R bar. Oke, limit sama seperti tadi. Nah, ini ada fasilitas untuk bagan kendali apabila ukuran sampelnya tidak sama ya. Jadi when subgroup size are unequal, jika ukuran subgrupnya tidak sama. Kebetulan di sini kan 5 semua sama. Subgrup 1 5 kolom, jadi 5 data, sampai subgrup yang ke-25 sama semua 5. Nah, kalau misalkan ada kasus di mana ukuran subgrupnya tidak sama, ada 5, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 6 dan seterusnya, maka perhitungannya ada 2 cara, using actual size of the subgroups, jadi menggunakan ukuran masing-masing, atau dengan mengasumsikan ukuran subgrupnya memiliki ukuran yang sama, biasanya diambil secara rata-rata. Bisa diklik. Oke, yang lain ikuti default sebenarnya, nanti bisa dieksplor sendiri kalau mau tahu lebih dalam isinya apa. Oke, data optionnya tadi tanpa sampel ketiga, berarti kita keluarkan sampel yang ketiga ya. Nah, kalau berikutnya ini ya seperti tadi saya jelaskan ada 2 option ya. Bisa gambar yang kanan nyambung atau gambar yang kiri. Jadi gaps-nya tetap ditampilkan seperti ini. Saya sih untuk memudahkan nanti melihat kalau misalkan ada beberapa sampel lain yang out of control, biar lebih mudah untuk merujuk sampel ke berapanya, maka saya kasih klik di sini supaya nanti kelihatan. Jadi sampelnya tetap urutan nomor sampelnya adalah 1, 2, 3 sampai 25, sehingga kita bisa tahu sampel-sampel keberapanya itu terlihat sesuai dengan faktanya. Kalau misalkan kita pakai yang ini, nanti kan tinggal 24. Misalkan ada sampel lain yang out of control di posisi 17, nah itu kan bukan 17 yang sebenarnya. Karena tadi posisi 3 itu kita keluarkan, jadi posisi 4 menggantikan 3, 5 menggantikan 4, 6 menggantikan 5, oke, dan seterusnya seperti itu ya. Jadi biar lebih mudah merujuk ke sampel yang sebenarnya, saya kasih leave gaps. Kita oke, dan kita oke. Nah, seperti ini hasil untuk bagan kendali minnya. Ternyata ada 3 titik merah yang merupakan out of control. Ya, 3 titik merah ini. Nah, ini sampel ketiga ada gap, tetap merujuk ke posisi aslinya. Dan yang titik-titik merah ini yang out of control adalah sampel ke-15, ke-22 dan ke-23 ya. Oke, jadi ini perlu kita lakukan tahap berikutnya untuk bagan kendali X bar-nya tanpa menggunakan sampel ke-3, 15, 22 dan 23 ya. Oke, jadi tahap berikutnya kita ke control chart untuk bagan kendali berikutnya, tahap berikutnya ke bagan kendali X bar, dan data optionnya kita exclude 3 space 15, kemudian 22 dan 23 ya. Oke, ini
Kita oke, dan bagan kendali X bar tanpa sampel ketiga 15, 22 dan 23 ternyata semuanya sudah in statistical control. Dengan min, dugaan min, X double barnya adalah 20,771, uppernya 22639 dan lowernya 18,904. Di sini yang perlu kita catat adalah dugaan untuk min prosesnya, X double barnya adalah 20,771. Nah, perlu kita recheck lagi. Ini bagan kendali X barnya sudah in statistical control semua. Nah, tadi di awal kan bagan kendali R-nya sudah in statistical control, tapi based on sampel dengan mengeluarkan sampel ketiga saja. Nah, sementara sampel ke-15, 15, 22 dan 23 kan masih masuk di dalamnya. Nah, untuk pembuatan bagan kendali berpasangan X bar dan R ini harus based on data yang sama. Oleh karena itu, bagan kendali R-nya perlu kita lakukan revisi lagi, yaitu yang sampelnya sama dengan X bar yang terakhir ini, tanpa sampel ketiga, 15, 22, dan 23. Kita bikin yang baru, bagan kendali untuk R-nya tanpa sampel ke-3, kemudian 15, 22, dan 23. Oke, kita biarkan leave caps. Kita oke. Nah, ini hasil akhirnya untuk bagan kendalinya. Yang kanan X bar, yang kiri R. Kemudian subgroup atau sampel yang digunakan sama, tanpa sampel ketiga, 15, 22, dan 23. Semuanya sudah in statistical control. Dalam kondisi akhir kita peroleh dugaan untuk min proses X double barnya adalah 20,771 dan R barnya adalah 3,238. Ya. Kemudian kita perlu kembali ke catatan data ya, terkait dengan catatan-catatan apa yang perlu kita perhatikan atau rekomendasi untuk perbaikan, yaitu terkait dengan sampel ketiga, 15, 22, dan 23. Kalau kita lihat ke catatan data, sampel ketiga itu ada new vendor, ada 15-nya yang tidak ada catatan. 22 dan 23 ternyata ada catatan, pada saat itu ada high temperature dan ada wrong die, kematian yang mesin mati secara mendadak ya, biasanya seperti itu. Nah, berarti itu yang perlu diperhatikan, perlu dikasih rekomendasi apa yang harus diperbaiki terkait dengan catatan yang ada di sampel ketiga, sampel ke-22, dan sampel ke-23. Nah, kemudian kalau terkait dengan ini, akhir dari proses, kita peroleh dugaan min proses 20,771 dan R barnya 3,238. Dua besaran ini, dua ukuran yang diperoleh dari sampel yang sudah in statistical control ini, nanti berikutnya adalah sebagai dasar untuk perhitungan-perhitungan keinferensi selanjutnya, seperti misalnya untuk perhitungan analisis kapabilitas proses atau yang lainnya. Jadi perhitungannya didasarkan pada kondisi sampel yang sudah ya boleh dibilang stasioner begitu ya. Jadi ini kan dalam konteks menstasionerkan, mencari sampel yang sudah stasioner, yang stasioner dalam varians itu terkait dengan R dan stasioner dalam min
terkait dengan X bar ya. Nah, kondisi akhir ini tadi sudah 2771 sampai 3 dan 3,238. Kalau kita bawa ke ini kondisi in statistical control, pada kondisi akhir dugaan min prosesnya 20,771 dan dugaan simpangan baku prosesnya kalau dibawa ke simpangan baku, jadi sigma topinya dihitung based on perhitungan R, itu R bar dibagi dengan D kecil 2, diambilkan dari tabel untuk N kecil, ukuran sampel sama dengan 5 kolom tadi. Itu angkanya ini diperoleh dari proses terakhir 3,238 dan dari tabel 2,326. Diperolehnya sigma topinya adalah 1,392. Jadi based on sampel yang sudah in statistical control, kita bisa ambil value untuk dugaan min proses dan simpangan baku proses adalah ini. Dua nilai ini nanti kemudian bisa dipakai untuk inferensi lebih lanjut kapabilitas proses atau yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Yang option-option yang lain bisa dieksplor sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.